Tante Melisa ini nyolotin papa juga. Biar bisa ketemu. Biar bisa ketemu. Oke, langsung Kak. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmata Sedekah, insya Allah banyak berkah. Banyak berkah, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. pemirsa memang ya cerita tentang sholawat itu selalu menakjubkan kita yang dengar gitu ya. Karena kita sadar gitu kayak, oh ternyata hebat banget ya gitu. Nah kita ini udah ada bintang tamu lewat Zoom yang akan bercerita tentang bagaimana sholawat itu memberikan jalan kepada hidup beliau gitu. Ini kita langsung sapa aja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wirda. Iya, siap. Iya, ini ada Kak Kumi juga di sini, Mbak Melisa. Mbak Kumi. Iya, Alhamdulillah. Iya, ini sholawat bisa dibawa kemana aja nih pemirsa. Sedekah juga bisa dibawa kemana aja. Apalagi kalau kemudian dibarengi dengan ilmu dan keyakinan. Ya, coba diulang Kum. Sholawat, sedekah bisa dibawa kemana aja. Apalagi bila dibarengi ilmu dan keyakinan. Sholawat, sedekah bisa dibawa kemana aja, apalagi dibarengi ilmu dan keyakinan. Masya Allah. Awir? Sholawat dan sedekah bisa dibawa kemana aja, apalagi kalau dibarengi ilmu dan juga keyakinan. Artinya jangan cuman kemudian dilakukan tanpa dasar ilmu dan keyakinan. Bukan berarti nggak berhasil. Insya Allah, cuman ini kan harus kuat gitu ya. Harus deep gitu, harus kemudian menjadi sesuatu gitu. Kayak kenapa sih misalkan Papa bikin di kuliahwisatahti.com itu ya. Oh orang bisa belajar tentang sholawat dari A sampai Z. Kenapa sih saya harus berselawat? Apa alasannya saya harus berselawat? Apa fadilahnya? Apa maknanya? Apa kemudian ilmu terkait dengan sholawat? Ini penting dengan sedekah gitu. Sehingga kita bisa lebih tahu lagi gitu loh. Ya, kita makan buah yang bikin kita sehat. Terus kita makan aja lah gitu tanpa ilmu. Karena percaya gitu loh. Terus kita sehat. Maka kita akan lebih takjub lagi ketika kemudian kita membedah buah itu. Oh ternyata buah ini kandungannya ini ya. Oh kandungan nutrisinya, gizinya, oh ini ya. Itu akan lebih beda lagi. Nah hari ini kita akan belajar ya Kak. Dari Tante Melisa. Seputar sedekah, sholawat. Bahkan katanya Tante Melisa ini nyolotin papa juga. Biar bisa ketemu. Biar bisa ketemu. Oke, langsung Kak. Siap, oke. Mbak Melisa boleh aja dimulai ya dari awal seperti apa. Sampai katanya nih pernah nolongin orang tapi malah difitnah. Sama yang ditolongin. Aduh, itu kan kalau nggak kuat-kuat hati tuh pemirsa ya. Lumayan tuh. Oke, langsung aja silakan waktunya. Ya, terima kasih banyak Mbak Wirda. Saya pertama kali kenal sholawat itu lewat Kiai. Saya melihat buku-buku waktu saya ke toko buku, saya beli buku Kiai itu yang Kun Fayakun. Waktu itu saya belinya. Di situ kan saya mulai belajar lewat bukunya Kiai. Ada untuk mendatangkan keajaiban itu dari diri kita sendiri, lebih mendekatkan diri ke Allah. Tapi ketika kita lebih mendekatkan diri ke Allah, malahan dan Allah tambah sayang dengan caranya diberikanlah kita ujian mungkin ya, atau apa namanya Ustaz ya. Cuman saya nggak mau bilang ujian karena mengubah mindset juga sih, karena kalau bilang ujian nanti diuji terus-terusan. Ibaratnya kasih sayangnya Allah ke kita itu dengan menghadirkan pahala-pahala di sekitar kita dengan adanya cobaan gitu kan. Tapi caranya saya menghadapi cobaan itu dengan sholawat aja terusan tiap hari. Sehari di awal sholawat itu sehari sholawat saya 1000 kali Ustaz. Sehari? Sholawat. Ya? Sehari. Sholawat Nabi. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa sehari 25.000. Wah, banyak bener. Masya Allah. Tapi tetap masak kan?
Kenapa? Tetap masak, tetap usaha, tetap dagang. Tetap ngobrol sama orang, tapi di sini masih bersalawat. Gitu, Oh, di hati masih berselawat. Iya, dalam aktivitas. Bahkan mau tidur pun memang kita dianjurkan untuk kalau mengingatkan. Sampai mau tidur baru sampai kelelap pun masih salawat tuh. Kiai. Ya Rob, ya Rob. Tapi suami gimana? Diopenin nggak? Kenapa? Suami diopenin nggak? Iya. Jangan sampai kita berselawat tapi kemudian suami lupa gitu loh, lupa diajak ngomong, lupa dipuji. Oh enggak, Kiai. Masih tetap sama suami juga tetap salawat supaya suami saya juga masih lebih dekat lagi ke Allah. Kiai. Iya. Ya artinya gini suami ya. juga kayak itu. Artinya Biar gini ya kita Mbak Mel, saya juga mesti mengingatkan pemirsa semua. Ketika kita berinteraksi dengan orang, kita juga harus penuh berinteraksi dengan orang itu. Misalkan ketika kita belanja, nawar barang atau nawarin barang, ketika kita rapat, ketika kemudian kita menjadi istri, menjadi suami, menjadi ayah, menjadi ibu, ada interaksi yang memang memerlukan interaksi. Jadi penting juga kita kemudian memberikan mata kita, memberikan telinga kita, memberikan konsentrasi kita, memberikan juga hati dan perasaan kita. Jangan sampai kemudian kesannya jadi disambil gitu. Misalkan gini ya, saya suka tuh ceramah gitu ya pada saat sebelum pandemi Mbak Mel dan teman-teman Perisa, ketika saya ceramah, terus di depan saya sibuk zikir gitu. Jadi saya ceramah nih berdiri gitu ya, terus di depan saya pada pegang tasbih gitu. Saya tuh ngingetin, bapak-bapak, boleh nggak zikirnya nanti setelah saya ceramah gitu. Kesannya gimana gitu, jadi ceramah orang zikir gitu. Nodop tidak diragukan bahwa ketika duduk mendengarkan ceramah, ya itu zikir juga. Gitu. Ada di dalam bingkai zikir. Ketika kemudian Mbak Mel sebagai seorang istri melayani suami sepenuh hati betul gitu ya. Maka itu pun juga menjadi sebuah ibadah hebat juga ya bagi seorang istri seperti Mbak Mel ke suami. Ya, ketika kemudian kita sebagai anggota rapat, lalu kita betul-betul tidak menyebut asma Allah. Lalu apakah kita termasuk berzikir? Termasuk, asal sebelum rapat bismillah. Kan enteng gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat jeda, misalkan makan, minum, ngeteh, ngopi di antara rapat ke rapat lain, nah disitulah kemudian kita berzikir. Jangan sampai kemudian bos tuh bingung. Lu nih kayaknya ngejikirin gue. Tapi saya salut. Saya salut sama Mbak Mel, Masya Allah gitu. Cuma memang tetap saya harus ingatkan gitu. Apa-apa juga yang kemudian istilahnya gini ya, kita mengambil hak orang juga jadi tidak baik gitu ya. Pada saat kita rapat kan kita dianjurkan untuk mendengar betul, penuh, konsentrasi tentang isi rapat dan lain sebagainya. Ya. Ceritanya menarik banget ini. Bagaimana Mbak Mel kemudian selesai utang dan lain sebagainya. Belum kemudian cerita, keburu kepotong sama saya. Insya Allah kita akan lanjutkan ya setelah berikut ini. Tetap dinikmati sedekah. Insya Allah banyak barokah.